Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang mulia Ibu dan Bapak anggota Majelis Pemeriksa, saudara pengadu, teradu, dan para pengunjung, hari ini DKPP akan memeriksa penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik dengan nomor pengaduan 14 PLDKPP Romawi 1 2020 dan nomor perkara 19 PKE DKPP Romawi 2 2020. Sebelum kita memulai, saya mempersilakan para pihak baik dari pengadu dan para teradu menjelaskan identitasnya, khusus kepada para teradu agar masing-masing menjelaskan nama dan divisi yang diambil. Dipersilakan sebelah pengadu. Baik yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Sumarno, lengkapnya Sumarno bin Samad. Tempat tanggal lahir 31 Desember 1960. Alamat Kelurahan Air Hitam RT 4 RW 1 Jalan Bupati Kenja nomor 18 Kecamatan Bukit Bintang, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Pendidikan Universitas 17 Agustus 1945, Fakultas Ilmu Administrasi Negara, tidak tamat. Pekerjaan saya wirausaha di usaha tambang mineral dan juga aktivis relawan mandiri. Mohon izin yang mulia, saya juga pernah jadi relawan Pak Jokowi. Saya juga pernah jadi relawan Pak. Status satu istri dengan 6 orang anak. Alhamdulillah udah pada keluarga semua. Barangkali itu sementara yang mulia. Ya. Saudara berdomisili di mana sekarang hari ini? Maksudnya alamat baru sekarang masih Pak? Masih di Bangka itu. Masih sama dengan identitasnya. Siap yang mulia. Baik, terima kasih saudara pengadu. Silakan para pengadu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang mulia, ketua dan anggota majelis sidang kode etik penyelenggara pemilu. Karena kami identitas teradu, kami teradu 1, nama Datipri, jabatan Ketua KPU Provinsi Bangka Belitung, alamat dan untuk nomor 313, Keramat Kecamatan Rangkui, Kota Bangka Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Demikian yang mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang mulia, nama saya Pak Wazi selaku teradu 2, jabatan anggota KPU Provinsi Bangka Belitung. Divisi yang saya ampu divisi sosialisasi pendidikan pendidikan sumber daya manusia. Alamat kantor Jalan Untuk Kampung Keramat Bangka Pinang, Bangka Belitung. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Perkenalkan, nama saya Edi Irawan, jabatan Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung dan dari Divisi Organisasi dan STI.
Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Nama saya Dewi Rusmana, selaku anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus Divisi Hukum, Humas, dan Hukum. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Lalu, adakah di antara para pihak menghadirkan saksi? Mengadu, membawa saksi? Tidak ada membawa saksi yang mulia. Mungkin kalau diizinkan oleh yang mulia bisa saya jelaskan. Ya, maksudnya kemarin waktu mengadu itu sudah mengajukan. Juga sama yang mulia, saya tidak mengajukan saksi dengan ada pertimbangan yang Oh, baik, cukup. Terima kasih. Lalu, Izin Yang Mulia, kami tidak mengajukan saksi pada persidangan. baik, saya kira kita akan Izin yang mulia, apakah mungkin kolegial dari KPU bisa dijadikan pihak terkait dalam sidang ini? ada hadir? Maksudnya, ya, tapi bukan. Izin Yang Mulia, untuk KPU ada satu komisioner divisi hukum yang hadir bersama-sama kami. Ada di Itu dijadikan pihak terkait. Baik, saya kira bisa kita terima. Jadi, mana ini orangnya? Maaf. Bisa dulu di garis ke depan. Izin Yang Mulia. Bentar, satu-satu. Berapa nih dia terkait yang di ya. Oh, ini KPU. Bawaslu ada juga. Dari Bawaslu ada 2 orang Yang Mulia, Divisi Pengawasan dan Divisi Penindakan Yang Mulia. Setuju? Setuju? Ya, disetujui. Silakan. Duduknya juga di garis depan. Atau apa dulu? 2 orang. Oh, 2 orang. Iya. Dua komisioner. Iya. Ini Anda belakangan baru berniat menghadirkan atau apa? Maksudnya pada saat diundang itu baik. Perkenalkan diri kalau gitu. Ya, baik. KPU dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Yang Mulia, nama saya Denny. Saya anggota KPU Provinsi Kepulauan Belitung, kebetulan membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan. Terima kasih. Bawaslu, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Jafri, anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Divisi Penanganan Pelanggaran. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Yang Mulia, nama saya Andi Budi Yulianto. Saya dipercayakan untuk menjadi koordinator divisi pengawasan. Terima kasih. Baik. Oke, kita mulai. Silakan saudara pengadu menjelaskan pokok-pokok aduan, ya, apa yang menjadi inti dari pokok aduan saudara. Barangkali tidak perlu dibaca Pak ya, itu sudah mendapatkan dokumennya. Kalau bisa jelaskan secara ringkas saja, dan petitumnya juga sekaligus. Dipersilakan mengadu. Baik Yang Mulia. Tapi sebelumnya mohon izin dulu Yang Mulia, kalau diperkenalkan ada informasi yang penting untuk diketahui kepada majelis. Yang pertama tentang saya ingin memberi apresiasi yang mulia. Kemudian yang kedua, saya ingin memberikan nasihat. Saya 60 tahun yang mulia. Saya ingin memberikan nasihat kepada kita semua. Kemudian yang ketiga,
kalau boleh saya menyampaikan lagi tentang saksi yang mulia, saya juga akan sampaikan tentang saksi kenapa saya tidak. Bisa Pak? Silakan. Kemudian berikutnya yang mulia, kalau di dalam penyampaian saya ini tensi suara saya itu tinggi, mohon izin yang mulia, bukan saya marah, tetapi itu suara hati nurani saya yang mulia. Nanti jawab dulu ganti. Baik. Mic ini canggih Pak. Baik. Kalau suara halus keluar itu. Siap. Yang pertama, saya sebagai warga Provinsi Bangka Belitung, dan saya yakin ya masyarakat juga Provinsi Bangka Belitung akan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran DKPP yang telah begitu respon, yang sudah begitu independen, yang sudah profesional, sehingga laporan saya itu direspon dengan cepat, dan alhamdulillah pada hari ini terselenggara sidang yang ini. Kemudian yang berikutnya tentang saksi. Dari laporan saya, dari awal saya sudah menyampaikan bahwa saya kenapa tidak membawa saksi. Saya beri penjelasan bahwa yang mulia, mohon izin sekali lagi yang mulia. Mungkin ini situasi dengan alasan keamanan yang mulia. Karena ada pihak yang terkait, sekali lagi, ada pihak yang terkait yang mulia. Dia seorang preman, dia seorang yang tidak berpendidikan, kemudian dia sering menggerakkan orang. Kalau dia yang terkait tersebut memiliki masalah, nanti saya akan tunjukkan apa yang saya sampaikan. Bahkan hari ini kemudian kemarin saya diberitahu oleh anak angkat saya, kebetulan dia bekerja di Polda Bangka Belitung, namanya Tommy. Dia menyampaikan ke saya, Pak, hati-hati, Bapak sedang mencari intel. Dari mana? Dari Polda Kepulauan Bangka Belitung. Hari itu juga yang mulia, ketika saya mau berangkat ke Jakarta, saya matikan HP, dan kemudian saya mau bayar yang mulia. Saya pindah-pindah dari tempat ke tempat dalam rangka mengamankan diri saya. Kemudian yang berikutnya yang mulia, negara kita ini negara yang kaya dengan tambang yang mulia, khususnya di Kepulauan Bangka Belitung. Ini cuma lebih fokus ke pokok aduan Bapak. Ya, Siapa itu? bukan saya tidak mau mendengar yang lain, Ya. tapi supaya efektif kita punya pemeriksaan. Siapa yang mulia? Ini lebih kepada Anda yang mulia. Mohon izin yang mulia. Saya ingin tadi yang masuk ke, saya ingin memberi nasihat sebagai orang yang sudah usia 60 tahun yang mulia. Kalau diizinkan itu pun kalau diizinkan. Kalau tidak pun Nasihatnya di belakang Pak. ya. Nanti nasihatnya di bagian belakang. Siap. Kita fokus dulu ke aduan Bapak ya. Baik yang mulia. Silakan Pak. Mari teman-teman kita lihat alat bukti nomor 1, yaitu tentang informasi bakal calon anggota DPRD Provinsi dalam pemilihan umum tahun 2009.
Sudah lihat teman-teman? Ini Pak, coba biar Bapak sampaikan dulu apa pokok-pokok SMA. Kita hasilnya kita mendengar jawaban satu, lalu nanti kita periksa buktinya. Jadi biar jelas dulu nih. Walaupun dokumennya telah kami terima, terakhir juga sudah terima ya, dokumennya dua. Ini yang harus disampaikan secara langsung Pak. Siap. Baik, Yang Mulia, lanjut. Informasi bakal calon anggota DPRD Provinsi dalam pemilihan umum tahun 2019 adalah alat bukti yang akan saya jelaskan bahwa informasi bakal calon anggota DPRD Provinsi dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama Ardianto memiliki banyak kejanggalan yang mulia, memiliki banyak masalah hukum dari lampirannya. Yang pertama, mari kita telah sama-sama lampiran daripada informasi bakal calon anggota DPRD Provinsi dalam pemilu umum tahun 2019 atas nama Saudara Ardianto. Yang pertama, lampiran tentang ijazah paket C sederajat SMA atas nama Saudara Ardianto. Sudah dapat? Yang mulia, di ijazah calon atas nama Saudara Ardianto paket C SMA sederajat, di sini ada kejanggalan tentang yang pertama tentang tempat, tanggal, bulan lahir, bulan tahun lahir Saudara Ardianto berbeda dengan KTP identitas Saudara Ardianto pemilik ijazah. Dan yang kedua, nomor peserta ujian nasional paket C sederajat SMA atas nama Saudara Ardianto juga berbeda dengan yang ada di daftar makna arti kode nomor peserta ujian nasional. Saya akan coba ungkap dulu yang mulia tentang tempat, tanggal, bulan, tahun lahir Saudara Ardianto. Kalau ijazah atau dokumen apapun, apalagi ini dokumen negara, kalau ada perbedaan, berarti itu masalah gitu kan. Begitu juga dengan nomor urut peserta ujian nasional yang berbeda, juga itu juga masalah. Dan ijazah ini diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah
Provinsi Bangka Belitung tahun 2014. Mohon digarisbawahi teman-teman, tahun 2014. Sementara kemudian muncul ada surat keterangan. Surat keterangan dari Dinas Pendidikan Bangka Tengah saya ketahui setelah atau ketika saya melihat kepala dinas dari Dinas Pendidikan Bangka Tengah menunjukkan kepada saya surat keterangan soal ijazah di Polsek Bangka Tengah. Kebetulan saya ada di situ yang mulia. Surat keterangan dari kepala dinas Kabupaten Bangka Tengah menerangkan dengan alasan salah tulis. Jadi ini aduan ini Bapak menganggap Ardianto ini tidak sesuai identitas muridnya. Itu Di antaranya. ini sudah dilatih, sudah. Itu pokok aduan satu atau ada yang lain? Ini menjelaskan kronologinya yang Bapak bilang tempat lahir apa. Ini kita mau di kesempatan pertama menjelaskan pokok aduannya. Apa yang Bapak tuduhkan dari penyelenggara ini yang menurut Bapak itu melanggar kode etik. Ya, nanti ada bagian itu Pak. Ya. Jadi jelaskan dulu Bapak menuduh 4 orang terakhir ini apa yang dilanggar terkait dengan tugas pokok fungsinya dalam Undang-Undang 2017. Siap yang mulia. Gitu Pak. Siap. Ini adalah bagian dari, mohon izin yang mulia, ini adalah bagian dari aduan tentang laporan saya kode etik yang mulia. Singkat saja dulu Pak, tidak usah diurai dulu kronologinya. Ini dia sudah baca semua yang Bapak punya, dia Bapak pegang dulu dan Bapak baca sekarang, itu sudah dipegang juga, sudah dibaca juga. Ya. Jadi declare saja. Jadi nyatakan saja pokok aduan saya 1, 2 atau berapa. Siap Ya. Jadi mohon izin lagi yang mulia saya lanjutkan sebentar masih tentang ijazah ini. Jadi surat keterangan yang saya lihat yang ditunjukkan oleh jajaran dinas pendidikan Kabupaten Bangka Tengah itu menerangkan bahwa ijazah atas nama saudara Ardianto sudah dirubah, sudah dirubah. Jadi menurut hemat saya surat keterangan itu menerangkan kalau ijazah itu hilang, ijazah itu bakal, ijazah itu pernah hanya banjir. Tapi nanti mungkin bisa menjawab dari pihak KPU. Kemudian lampiran yang berikutnya tentang informasi bakal calon yang awal saya bacakan. Surat keterangan SKCK ya, itu sesuai lampiran alat bukti pada surat keterangan catatan kepolisian alat bukti nomor 5 yang mulia. Nomor SKCK garis miring 1342 garis miring 6 Romawi garis miring Jan titik 2.3 garis miring 2018 garis miring Sakin Telka diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Resort Bangka Barat. Surat keterangan catatan kepolisian, mungkin saya bacakan yang mulia, mohon izin. Betul. Jadi saya ingin menjelaskan tentang alat bukti ini yang mulia. Jadi dari catatan keterangan kepolisian
bahwa caleg atas nama Saudara Ardianto itu tidak pernah terkait dengan masalah kriminal. Tidak terkait dengan masalah kriminal. Nah, ini bertentangan yang mulia dengan putusan Pengadilan Sungai Liat nomor 155 garis miring PG garis titik B garis miring 26 garis miring PN titik SGT yang itu ada pada alat bukti nomor 11, teman-teman. Bertentangannya di mana? Bahwa SKCK ini adalah surat keterangan catatan kepolisian untuk seorang calon anggota DPRD. Dinyatakan di situ tidak pernah terkait dengan aktivitas kriminal, tapi faktanya dalam putusan Pengadilan Sungai Liat nomor 155 garis miring PIG titik B garis miring 276 garis miring PM titik SGT, saya sudah membaca berulang kali yang melihat bahwa intinya dari putusan Pengadilan Sungai Liat nomor 155 tadi itu menggambarkan atau menjelaskan bahwa caleg atas nama Saudara Ardianto itu pernah dipenjara dalam perkara dalam perkara main hakim sendiri. Dia bermasalah dengan orang, kemudian dia menggerakkan kurang lebih 70 orang, kalau saya baca di putusan pengadilan ini, untuk main hakim sendiri kepada yang dianggap musuhnya dengan menggerakkan 70 orang teman-temannya dia. Lanjut kepada alat bukti. Ini Pak, ini ya maaf saya ulang lagi. Kalau memeriksa alat bukti nanti ada tahapan kita. Jadi berarti ada dua kepaduan Bapak ya. Pertama, menuduh terhadap 1 dan 2 ini tidak cermat dalam verifikasi yang bisa lalu. Ya, benar Pak. Ya. Yang kedua, menuduh terhadap 1 dan terhadap 2 ini membiarkan ketidakjujuran calon dalam isi surat pernyataan bahwa tidak pernah dipidana, begitu Pak. Ya, jadi mohon izin yang mulia, ini pandangan saya yang mulia. Artinya laporan saya sebagai masyarakat biasa adalah konten laporannya itu bisa jadi itu adalah pendahuluan yang mulia, laporan pendahuluan. Tapi saya berharap, kami masyarakat berharap untuk mengungkap kebenaran ini itu adanya di pengadilan. Oleh karena itu, mohon izinnya sekali lagi yang mulia, mungkin bukan soal kode etik yang mulia yang akan saya adukan, yang sebenarnya yang saya maksudkan, tetapi akan lebih dari itu sesuai dengan alat-alat bukti ini yang mulia. Gini Pak, ini ya saya berharap Bapak sudah membaca tentang kewenangan DKPP. DKPP itu dalam Undang-Undang 7 2017 kewenangannya terbatas pada fungsi dan tugas serta tanggung jawab menegakkan hukum. Kalau ada hal-hal lain yang terkait dengan teradu, misalnya kasus-kasus pidana, kasus administrasi, itu mohon maaf tidak masuk wilayah DKPP. Siapa yang Jadi kita ini berusaha mendudukan sesuai dengan kewenangan DKPP sehingga bisa kita periksa. mohon izin lagi yang mulia,